Hari ini kau pergi, meninggalkan diriku. Semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu menghabiskan waktuku jelajahi dunia. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Haruskah ku berpasrah hadapi semua ini, mencoba memulainya kembali dengan harap pasti. Namun kadang raguku mengusik gemai hati, membawa kebimbangan dengan arah tak pasti. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Adakah di benakmu seberkas celah rasa, meskipun semu semata ringankan kesedihan? Laksana surgaku, tempat ku mencurahkan segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku. Tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. Dirimu laksana surgaku, tempat ku mencurahkan, menyejukkan seluruh jiwa, melebur ke dasar sukmaku. 104,4 FM Radio Suara Edukasi Informasi dan Hiburan, Fresh and Smart Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan saya, salah satu Hasanah di Kisah Hikmah. Nah, seperti biasa di hari Jumat pagi kita akan mendengar kisah-kisah inspiratif dari berbagai hal. Nah, topik kali ini aku akan menyajikan tentang sebuah kisah, yaitu berhala yang berbicara menyampaikan kebenaran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalian kepikiran gak sih sebuah berhala bisa menyampaikan kebenaran? Terlebih lagi berhala tersebut menyampaikan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Yang notabene berhala sendiri adalah salah satu musuh Islam, karena berhala seringkali digunakan untuk menyembah. Nah, untuk menambah wawasan kalian, jangan lupa dengerin kisah ini sampai habis ya, karena aku yakin banget di kisah kali ini banyak banget pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Oke, langsung saja kita dengerin kisah berhala yang berbicara menyampaikan kebenaran kepada Nabi Muhammad SAW.
atau patung-patung seringkali dijadikan sesembahan oleh manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jauh sebelum itu, berhala sudah ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, berhala pertama kali dijadikan sesembahan pada masa Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh membuat patung-patung dan memberinya nama orang-orang saleh kala itu. Berhala orang-orang Arab sebelum Rasulullah diutus umumnya terbuat dari batu, kayu, dan besi, bahkan ada yang membuatnya dari emas dan perak. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa berhala-berhala di zaman Rasulullah SAW pernah berbicara. Berhala itu berkata, "Muhammad telah datang." Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah menukil riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, suatu saat ketika kita sedang bersama Rasulullah SAW pada masa awal kemunculan Islam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang naik unta mendatangi kita. Pada dirinya dan untanya terdapat tanda-tanda kalau ia telah melakukan perjalanan dan juga nampak baginya tanda-tanda kesulitan melakukan perjalanan. Kemudian ia berdiri dan berkata, "Manakah di antara kalian yang bernama Muhammad?" Kemudian kami mengarahkan isyarat ke arah Rasulullah SAW. "Hai Muhammad, manakah di antara dua pilihan antara kamu memperlihatkan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadaku, atau aku yang memperlihatkan apa yang diperintahkan oleh berhalaku kepadamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Baiklah, aku saja yang memperlihatkan kepadamu ajaran yang diperintahkan oleh Tuhanku." Kemudian Rasulullah berkata, "Islam tersusun atau dibangun di atas 5 pondasi." Laki-laki itu berkata, "Hai Muhammad, aku adalah Ghassan bin Malik al-Amiri. Kami memiliki sebuah berhala di mana kami selalu menyembelih sembelihan di bulan Rajab di dekatnya dan beribadah kepadanya dengan sembelihan itu. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari penduduk kami hendak menyembelih sembelihan. Ia bernama Usob. Ketika ia mengangkat tangannya untuk menyembelih, maka terdengarlah suara yang berasal dari perut berhala itu. Hai Usom, Islam telah datang. Berhala-berhala adalah batil. Diri seorang akan terjaga haknya, sanak saudara disambung, hakikat agama telah muncul. Semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai Usom." Usom pun senang dan keluar pergi memberitahuku. "Lalu kami mendengar tentang beritamu, wahai Rasulullah. Beberapa hari setelah itu ada seorang laki-laki yang bernama Torik hendak menyembelih sembelihan di dekat berhala itu. Ketika ia mengangkat tangannya untuk menyembelih, maka terdengar suara yang berasal dari perut berhala itu. Hai Torik, Nabi yang benar telah diutus. Datangnya kepadanya suatu wahyu firman Allah yang maha mulia dan maha pencipta." Torik pun pergi menuju keramaian dan berteriak mengatakan, perkataan suara berhala itu di antara orang-orang sehingga kabar-kabarmu pun meyakinkan kami. Akan tetapi kami hidup di kalangan orang-orang yang membuat kebohongan tentangmu yang membenarkanmu. 3 hari yang lalu aku hendak menyembelih sembelihan di dekat berhala. Ketika aku mengangkat tanganku untuk menyembelihnya, maka aku mendengar suara yang keras dari perut berhala dengan bahasa yang jelas. Hai Ghassan bin Malik al-Amiri, telah datang kebenaran seorang nabi keturunan Hashim di Tuhamah. Orang-orang yang menolongnya akan mendapatkan keselamatan, dan orang-orang yang menghinakannya akan mendapatkan kekecewaan. Ia adalah nabi yang memberi petunjuk dan mengajak menyembah Allah sampai hari kiamat. Kemudian berhala itu melompat dari tanah dan jatuh terlungkup. Mendengar cerita Ghassan, Rasulullah SAW membaca takbir dan diiringi oleh para sahabat. Laki-laki itu berkata, "Aku memiliki 3 syair bait. Apakah Anda mengizinkanku membacakannya untukmu?" Rasulullah pun mengizinkannya. Kemudian Ghassan berkata,
Aku mempercepat perjalanan mencarimu Muhammad melewati tanah datar dan naik ke tanah-tanah berpasir agar aku bisa menolong manusia terbaik dengan pertolongan yang dikukuhkan. Dan aku akan menguatkan ikatan-ikatanmu dengan ikatan hatiku. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah adalah hak yang Maha Esa. Agama Islam ini adalah agama yang aku percayai selama aku masih hidup. Demikian kisah berhala yang dapat berbicara menyampaikan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini menambah keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Bagaimana listener, cukup menambah wawasan bukan? Kita sebagai manusia tentunya masih membutuhkan banyak ilmu. Karena seperti pepatah mengatakan, carilah ilmu setinggi langit. Jika dibayangkan kita tidak akan pernah bisa menembus langit, itu artinya mencari ilmu itu tiada batasnya. Nah, baik dari kecil sampai tua sekalipun. Nah, dari kisah berhala ini kita bisa ambil hikmahnya, yaitu bahwasannya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin selama Allah berkehendak. Tidak masuk akal di pikiran manusia, tapi itu sangat nyata jika Allah sudah berkehendak. Lalu apa sih yang teman-teman bisa lakukan? Tentunya kita harus menjadi manusia yang terus berusaha dalam hal kebaikan tentunya, karena kehendak Allah kapanpun bisa diturunkan. Oke listeners, ini hanya kisah inspiratif untuk menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk terus dengerin kisah-kisah inspiratif lainnya hanya di radio kesayangan kita. Tentunya di program Kisah Hikmah setiap Jumat pagi pukul 8.00. Karena di program ini kalian bisa menambah wawasan kalian hanya dengan mendengarkan kisah yang mengandung hikmah, tentunya yang berkaitan dengan agama Islam ya. Oke teman-teman, semoga kisah kali ini bermanfaat buat kita semua. Saya salah satu Hasanah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.